Is anybody there? Halo my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini, Kakang akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul Fantasyland tahun 2020. Okelah, jangan kebanyakan bekikot. Daripada kalian kesam karena capek-capeknya push sampai mati, ujung-ujungnya ke epic juga. Mending kita saksikan saja alur cerita filmnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa, silahkan disubrek saja dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal episode kali ini kita diperlihatkan si botak yang sedang bertanya ke janda bohai tentang seluk-beluk Pastor John. Lalu si janda bohai pun menceritakan bahwa Pastor John itu sangat dermawan. Dia selalu membantu warga kota di sini termasuk dia. Dirasa tidak ada yang aneh, dia pun pamit pergi. Singkat cerita, si botak pun sudah sampai di rumah tua itu. Dia pun berniat untuk bermalam di rumah itu. Saat si botak sedang tidur, tiba-tiba ada bondon aneh masuk ke kamarnya dan mengambil sesuatu darinya. Tidak lama kemudian, saat bondon aneh itu sudah pergi, si bawak botak pun terbangun karena mendengar sesuatu dari ruang tamu. Saat dia akan mengeceknya, si botak pun sangat takut saat ada seseorang yang mencoba maksa masuk ke kamarnya. Lalu dia pun mencoba menahan pintu itu. Singkat cerita, di keesokan harinya si botak pun terbangunkan oleh si Bondon Sari dan ibunya yang membawakan sarapan untuknya. Dirasa datang di waktu yang kurang tepat, si botak pun menyuruh janda bohai itu untuk pulang saja, karena ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Dirasa rumah tua itu berbahaya, si botak pun meminta senjata ke teman geng motornya. Temannya pun berniat untuk membantu, tapi si botak menolaknya karena merasa dia sendiri saja bisa melakukannya. Lalu di malam harinya saat si botak akan tidur, dia pun mendengar sesuatu lagi. Karena penasaran, si botak pun mengeceknya. Ternyata suara berisik itu berasal dari para bondon bohai yang sedang mabuk kap orang hutan. Si botak pun sangat marah karena tidak terima rumah itu dipakai maksiat oleh mereka. Namun bukannya mikir, pria so keras itu malah mengancam si botak. Dirasa cara baik-baik tidak akan mempan, si botak pun mengusir mereka dengan cara yang kasar. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba ada si kopet datang dan langsung mencucuk rudal pria so keras itu. Sontak saja mereka pun sangat ketakutan saat para kopet muncul dan menyerang mereka. Sungguh naas sekali, satu persatu mereka pun harus digondol kopet itu. Dikarenakan si botak pun sibuk melawan kopet itu, dia pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Hingga akhirnya dia pun berhasil mengalahkan satu persatu para kopet itu. Si botak sudah kelelahan karena melawan semua kopet sendirian, dia pun harus kalah dengan kopet itu. Hingga akhirnya para kopet itu pun berhasil kabur. Ternyata tujuan si botak untuk kerja di rumah tua ini hanya modus. Tujuan dia yang sebenarnya ialah untuk mengambil uang yang disimpan oleh si rampok. Dirasa melawan semua kopet itu tidak akan sanggup, dia pun bergegas pergi dari rumah tua itu. Namun saat dia akan pergi, tiba-tiba Serik Puncir sudah menunggu dan langsung menodongnya. Si botak pun harus pingsan saat diciumkan senjata lesti ke kepalanya oleh Serik Puncir itu. Di keesokan harinya kita diperlihatkan si Bondon Serlil yang ingin menemui si botak. Karena tidak ada jawaban dari si botak, dia pun mencoba masuk ke dalam rumah itu. Lalu dia pun mengecek semua ruangan, namun dia tidak menemukan si botak. Dirasa si botak ada di bawah basement, dia pun mencoba masuk. Apakah si Bondor dan si botak akan baik-baik saja? Pura-pura gak tahu aja dulu, karena episode 2 pun sudah berakhir. Nantikan lanjutannya hanya di Wandi Channel. Terima kasih yang sudah menonton. See you next, bye-bye.